Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi melalui Zoom pada hari ini. Baik, sebelumnya kami mengucapkan yang pertama yang terhormat kepada Ibu Anur Fitri Hayati selaku dosen kamu pada mata kuliah pengantar manajemen. Baik, sebelum masuk pada materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya pada presentasi kali ini, yaitu ada Rida Umami dengan NIM 24053112. Kemudian ada Saudari Rintan Olivia dengan NIM 24053114. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh presentator kita, di mana materi pertama ini terkait dengan definisi desain organisasi dan pengertian struktur organisasi yang akan disampaikan oleh presentator kita yang pertama, yaitu Rida Umami. Kepada Rida, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri pertama. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan ini mengenai definisi desain organisasi. Saya ulangi, desain organisasi adalah suatu model yang dipilih organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas di dalam organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuan untuk memaksimalkan kemampuan dari sumber daya organisasi. Nah, adapun pengertian dari struktur organisasi adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun. Struktur organisasi sendiri adalah suatu susunan atau hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Rida Umami selaku presentator kita yang pertama yang telah menyampaikan materi terkait definisi desain organisasi dan juga pengertian struktur organisasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu terkait faktor yang mempengaruhi organisasi yang akan disampaikan oleh Saudari Rintan Olivia selaku presentator kita yang kedua. Kepada Saudari Rintan, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Faktor-faktornya sendiri tadi dari yang pertama yaitu dari lingkungan eksternal, ada dari ekonomi, politik, sosial, dan teknologi, serta saingan yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Dan yang kedua yaitu lingkungan internal yang terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama yaitu budaya organisasi, struktur, kualitas SDM, serta kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja. Dan yang ketiga ada strategi dan kebijakan yang dimana faktor-faktornya yaitu visi, misi, dan strategi bisnis yang menentukan. Selanjutnya yaitu proses dan teknologi. Di dalamnya itu yang faktor yang mempengaruhi ada proses kerja dan penggunaan teknologi yang meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir keuangan di mana sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat ada struktur organisasi formal dan informal. Yang pertama ada struktur organisasi formal sendiri yang merupakan struktur yang telah dirancang dan ditetapkan secara resmi oleh organisasi dengan aturan serta jabatan dan tanggung jawab yang jelas. Ciri-cirinya yaitu ada pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi formal yang terorganisir, serta biasanya digambarkan dalam bagan struktur atau organigram yang mengikuti jalur hierarki yang tetap. Contohnya seperti CEO, manajer, supervisor, dan staff. Selanjutnya, selanjutnya yaitu struktur organisasi
informal yang merupakan hubungan dan komunikasi yang terbentuk secara alami di antara anggota organisasi tanpa aturan yang resmi. Ciri-cirinya tidak terstruktur secara resmi, dibentuk oleh interaksi sosial dan hubungan pribadi, serta komunikasi yang seringkali bersifat tidak resmi, misalnya melalui percakapan yang santai, lebih fleksibel dan cepat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, kelompok teman kerja yang saling bertukar informasi secara tidak resmi atau informal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada presentator kita yang kedua, yaitu Saudari Rintan yang telah menyampaikan materi terkait elemen-elemen dan faktor-faktor struktur organisasi. Baik, kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu terkait elemen struktur organisasi yang akan saya sendiri sampaikan, yaitu elemen-elemen struktur organisasi meliputi komponen-komponen yang membantu dalam pengorganisasian dan pengelolaan suatu organisasi. Berikut ialah elemen-elemen utama dalam struktur organisasi. Elemen yang pertama yaitu pembagian tugas atau division of work, di mana menentukan bagaimana pekerja dibagi dan didistribusikan di antara anggota organisasi. Nah, pembagian ini mempermudah spesialisasi dan efisiensi kerja. Kemudian ada elemen yang kedua yaitu hierarki wewenang atau hierarchy of authority, di mana ini menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa, yaitu mengatur jalur wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Ini mengatur alur komunikasi dan pengambilan keputusan. Kemudian elemen berikutnya yaitu koordinasi atau coordination. Nah, di sini mengatur hubungan antara bagian atau departemen agar dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Nah, elemen berikutnya yaitu ada sistem pengendalian atau control system, di mana menetapkan prosedur dalam pengawasan dan evaluasian kinerja setiap bagian atau individu dalam organisasi untuk memastikan tujuan tercapai dengan efektif. Kemudian ada elemen pusat pengambilan keputusan yaitu decision making authority, di mana menetapkan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan di berbagai level dalam organisasi, baik itu tingkat atas, yaitu bagian manajemen ataupun tingkat operasional. Kemudian ada hubungan kerja atau working relationship, di mana menentukan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada komunikasi atau communication, yaitu di mana menyusun cara-cara komunikasi yang efektif dalam organisasi untuk memastikan informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan jelas antara semua level. Nah, mungkin sekian penyampaian dari kami pada malam hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi atau jenjang pengorganisasian sangatlah penting dalam organisasi, di mana itu dapat menentukan tugas atau tanggung jawab masing-masing. Di mana pada struktur organisasi tentunya memiliki beberapa elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman atau kita cukupkan? Sekian, moderator. Dan berakhirnya sesi penyampaian dari presentator sebelumnya, maka berakhir pula lah sesi presentasi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh kelompok penyaji, yaitu dari kelompok 7, mengucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.